Ya, Dek, ya. Siap sebentar saya record dulu. Ampun Bu, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum, Pak Aan. Waalaikumsalam Bu Nuang. Selamat pagi, apa kabarnya nih? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik Ibu pada hari ini. Oke, saya lihat kok kelihatannya Pak Aan ini ada problem nih. Mau bercerita kepada saya mungkin saya bisa menjadi coach di masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Aan. Baik Ibu. Memang beberapa hari terakhir ini saya mengalami kendala Ibu ini dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan Ibu. Saya Ya, itu melihat anak-anak pada saat ini itu di mana mereka itu kurang antusias, kemudian ketika pembelajaran itu, padahal pembelajaran yang saya bawa itu sebenarnya pembelajaran yang enak Ibu, padahal iya, iya. pembelajaran yang harus berpikir, nah, padahal mereka bisa mempraktekkan langsung, tapi kenapa pembelajaran yang saya bawa ini terjadi akhir-akhir ini mereka itu kurang antusias seperti itu. Oke, kalau saya boleh tanya dulu, eh, tadi kan Pak An menyampaikan pembelajaran apa sih mapel apa sih Pak An di sini? Ini Bu, oh, mapel yang saya ajar itu seni budaya Ibu. Oke, nggak seni budaya. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak An tadi, anak kurang antusias. Nah, di akhir nanti tujuan yang ingin dicapai atau mungkin bisa disampaikan tujuan dari coaching yang akan kita laksanakan di pagi hari ini itu apa, Pak An? Jadi yang ingin saya capai nanti itu dari tadi problem saya adalah di mana saya melihat anak-anak saya kurang antusias dalam pembelajaran saya. Saya pengennya itu ada antusias yang tinggi dari mereka itu Oke. mengikuti pembelajaran saya. Nggih, berarti ada antusias yang tinggi dari peserta didik gitu nggih, Pak An nggih. Ibu Nah, terus. eh, jadi menurut Pak An nih, apa yang bisa diharapkan dari percakapan kita hari ini setelah tadi disampaikan tujuannya? Harapannya apa nanti setelah di akhir Ya. sesi coaching kita hari ini? Untuk harapannya otomatis berarti saya nanti bisa membuat sebuah pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut bisa meningkatkan antusias murid-murid saya. Oke, harapannya bisa mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan antusias. Nah, mungkin sekarang bisa disampaikan nih oleh Pak An situasi yang ada atau kondisi saat ini di kelas Pak An ketika pembelajaran seni budaya itu seperti apa Pak An? Baik Ibu, semuanya itu pada saat ini, kondisi saat ini, karena memang saya itu jadi guru seni budaya ini mendadak, gitu. Karena memang Oh, di oke. kondisi awalnya bahwa saya mengajarnya harusnya prakarya, namun karena saya punya Karya. sertifikat untuk sebagai guru seni rupa, maka saya harus mengajar seni budaya biar linear lah. Maka dari Iya. kondisi itu kemudian ketika pembelajaran saya itu merasa bahwa anak-anak di kelas saya itu tingkat antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran itu kurang seperti itu. Ibu. Oke, tingkat antusiasme itu berkurang. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu yang dimaksud dengan antusiasme menurut Pak Aan sendiri itu apa sih kok bisa membuat antusiasme itu berkurang gitu Pak Aan? Ya, antusias itu kalau menurut dari saya gitu, di mana saya pengennya itu antusias yaitu siswa itu sebelum saya memulai pembelajaran itu mereka sudah siap untuk menerima pembelajaran, kemudian ketika saya ajak untuk kegiatan awal mereka siap untuk mengikuti, terus kemudian ketika saya ingin mereka mengajak belajar apa saya turut itu mereka bisa ikut itu semua. Oke, berarti yang disampaikan oleh Pak An ketika nanti anak itu siap untuk belajar, diminta apa itu mungkin dalam proses pembelajaran, praktek mungkin, praktek gambar gitu anak bisa mengerti gitu ya Pak An. Nah, kalau diceritakan dari situasi dan kondisi yang dialami oleh Pak An sendiri, antara rentang 1 sampai dengan 10, kondisi saat ini Pak An berada di rentang berapa itu Pak An? Ya, kalau kondisi saat ini, ya Bu, saya melihat kondisi kelas saat ini, kalau saya buat di skala itu, saya berada di nomor 4, Ibu, sebenarnya. Nomor berapa Pak sinyalnya ini? Nomor 4. Nomor 4, waduh, Iya, iya Pak An. Karena tadi ya yang disampaikan oleh Pak An juga
perubahan dari apa namanya eh, prakarya ke seni budaya gitu ya Pak An ya, yang Oke. membutuhkan eh, hal baru dan ini hal baru bagi Pak An. Nah, nanti setelah ada sesi coaching ini, yang diharapkan rentang tadi itu berubah ke angka berapa Pak An? Eh, karena tadi harapan saya bisa membuat motivasinya meningkat gitu. Ya, Jadi harapan saya nanti skala itu bisa naik paling enggak kalau mendekati angka 10 atau 9 sepertinya berat Ibu. Karena saya pengennya ya ya. perlahan saja lah, mungkin di angka 8 itu. Di angka 8. Ya, walaupun demikian karena tadi di awal kan kondisi Pak An ada rentang nilai dari 1 sampai 10 itu dari angka 4. Yang kemudian naik ke angka 8 itu sudah merupakan hal yang luar biasa Pak An. Nah, dari yang disampaikan Pak An tadi, keadaan yang sekarang ini ingin dilakukan Pak Aan mungkin apa Pak Aan? Nih, untuk keadaan pada saat ini saya melihat tadi, saya juga ingin ini, Ibu. Saya punya beberapa rencana ini untuk keadaan yang pengen saya buatkan nanti. Yang pertama itu adalah di mana saya pengennya keadaan kelas yang memang betul-betul bisa berpusat. Ya, kalau biasanya mungkin saya masih berpusat kepada saya, ya. Kalau mungkin saya pikir ini kalau nanti berpusat pada murid itu lebih enak pembelajaran yang saya bawa. Terus kemudian saya karena memang harus sudah di seni budaya, berarti saya memang harus mendalami. Mungkin ada hal-hal yang saya rasa itu saya kurang mampu di seni budaya, mungkin akhirnya itu membuat saya sendiri khawatir atau bagaimana. Terus akhirnya ketika menyampaikan di pembelajaran itu kurang maksimal seperti itu, Ibu. Oke, nah tadi kan disampaikan Pak Ahmad khawatir nih. Nah, saat ini kekhawatiran itu bagaimana nanti ketika Pak Ahmad khawatir kalau nanti pembelajaran itu tidak mencapai tujuan atau khawatir kalau pembelajaran itu anak apa ya tetap belum antusias seperti itu Pak Ahmad. Kalau kekhawatiran saya itu lebih ke ya tadi, Bu, di mana karena memang kompetensinya berbeda, gitu, otomatis kekhawatiran itu muncul pertama ternyata kalau saya dengar sampai sekarang lebih ke diri saya sendiri. Kalau mungkin nanti di murid itu sepertinya bisa kita kondisikan kalau yang pertama tadi yaitu di mana kita membuat pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin antusias Oke. meningkat ini. Oke, membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, apa sih kira-kira rencana yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid tadi untuk meningkatkan antusiasme siswa, Bapak? Oke. Untuk membuat itu otomatis saya yang pertama itu harus melakukan diskusi dulu Ibu dengan teman serumpun saya nggih. Karena memang saya harus bertemu dengan mungkin guru seni budaya yang memang guru betul-betul guru seni budaya bagaimana cara pembelajaran yang biasa dilakukan itu yang pertama. Kemudian karena memang pembelajaran yang berpihak pada murid itu menurut saya kayaknya berat gitu. Saya juga harus banyak belajar lagi ini. Kalau sekarang kan ada namanya PMM, terus kemudian ada Iya, webinar. betul. Nah, itu J, mungkin J, betul. motivasi saya untuk belajar di sana itu mungkin harus lebih banyak lagi. Saya harus banyak mengikuti kegiatan webinar tentang pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa. Oke, itu dari Pak Ahmad sendiri ya berarti ya akan melakukan Oke. kolaborasi. Nah, selain kolaborasi mungkin saya bertanya dari tugas yang diberikan kepada murid Pak Ahmad, apa apa seperti apa tugasnya sehingga mereka kurang antusias. Kadang kan tadi disampaikan bahwa pembelajaran seni budaya itu kan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya tadi ya. Nah, selain ada tadi dari Pak Ahmad sendiri, mungkin ketika Pak Ahmad sendiri itu memberikan tugas, ada yang menyebabkan kurangnya antusias siswa tersebut, Pak. Dari tugas yang saya berikan, ini saya juga bercerita pola biasa yang saya gunakan gitu. Jadi Iya, biasanya itu ketika masuk ke kelas, saya menyampaikan tujuannya apa, kemudian saya sampaikan sedikit materi, kemudian mereka saya beri sebuah tugas. Nah, tugas itu iya. tergantung sesuai dengan materi tadi tujuannya apa. Nah, Oke, oke. kalau seperti itu, kalau saya kaitkan ini gitu, ternyata berarti harusnya itu tugasnya tidak saya berikan, saya yang memberikan
harus seperti apa, tapi adalah murid sendiri yang membuat Oke, tugas sesuai nggih. tujuannya seperti itu Kak. Betul, nggih. Jadi disampaikan. Nah, awalnya kan tujuannya dari tugasnya itu dari Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad mau berubah untuk melakukan tugasnya, inginnya seperti apa? Nah, bentuknya itu seperti apa, Pak Ahmad? Ya, contoh ini ya Bu, kalau kalau harapan saya ini contohnya, kalau berarti tadi tugasnya di mana dibuat anak, ketika saya menjelaskan tentang pembuatan poster ini contohnya nih, Ya, nggih. maka saya akan harusnya itu anak saya bebaskan memilih temanya apa sesuai dengan minat atau bakatnya atau mereka ingin membuat apa, maka tema itu tidak perlu saya tentukan. Jadi silahkan anak sendiri yang memilih tanpa harus saya arahkan kamu itu harus membuat poster tentang ini atau seperti apa. Oke, Jadi nggih, nggih. tujuannya itu tadi. Oke, nggih. Dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, kolaborasi dengan guru seni budaya dan kemudian membuat tugas sesuai dengan eh, keinginan anak. Nah, pertama yang akan dilakukan saat ini untuk meningkatkan antusiasme belajar itu tadi yang mana, Pak? Kalau dari tiga itu tadi yang pengen saya pertama sepertinya lebih ke saya akan belajar dulu di kegiatan yang mandiri tadi, di mana motivasi saya Oke. untuk berpihak pada murid itu biar lebih banyak. Kalau itu nanti kalau meningkat, otomatis mungkin di cara penyampaian atau pembuatan sebuah tugas yang saya sampaikan itu bisa memang berpihak pada murid kayaknya seperti itu. Oke, baik Pak Ahmad. Lalu kira-kira nih, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk merealisasikan rencana yang dibuat tadi? Ada belajar, kemudian membuat tugas sesuai dengan murid, itu Pak. Berapa lama nih kira-kiranya? Ya, untuk waktunya mungkin saya butuh sekitar 2 atau 3 minggu ya untuk yang Oke, mungkin di oke. minggu pertama itu saya harus belajar dulu seperti itu. Oke, lalu bagaimana nih Pak? Tadi kan dibutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu. Bagaimana saya dapat memantau progres atau perkembangan kegiatan yang Pak Ahmad lakukan sesuai yang disampaikan tadi Pak Ahmad? Kalau saya Ibu mau membantu memantau itu mungkin bisa kita ketemu lagi nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan ya. Saya bisa bercerita kondisi kelas saya setelah saya belajar itu seperti apa, ngoten gitu. Oke, jadi tadi ya, kemudian eh, apa sih komitmen dari Pak Ahmad itu terhadap rencana yang sudah dibuat? Kalau komitmen dari saya tentu saja saya sangat sedih Bu, ketika melihat murid saya itu tidak antusias tadi di awal, maka itu adalah motivasi. Jadi saya menjadi cambuk untuk saya sendiri bahwa saya juga harus meningkatkan kompetensi itu sehingga bisa membuat eh, suasana kelas tadi, ya, di mana motivasi belajar anak itu bisa meningkat. Jadi dari diri saya sendiri. Berarti komitmen untuk mencapai tujuan tadi itu dari diri Pak Ahmad sendiri gitu nggih. Oke, perasaannya gimana sih Pak Ahmad setelah kita melakukan kegiatan coaching di pagi hari ini Pak Ahmad? Untuk perasaan, ya tentu saja senang Ibu karena ternyata dari apa yang saya gundah-gulanakan selama ini, di mana Ya. masalah tadi ternyata memang itu sebenarnya bisa saya selesaikan dari diri saya sendiri seperti itu. Oke, nah dari percakapan kita Pak Ahmad dari awal tadi dengan menyampaikan tujuan, harapan, kemudian rencana dan tanggung jawab Pak Ahmad akan belajar sampai dengan 2 3 minggu itu ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran di pagi tadi sampai menjelang akhir ini tadi apa Pak? Kesimpulan yang bisa saya ambil ya Ibu dari masalah yang saya hadapi tadi tentang motivasi belajar anak yang saya anggap bahwa itu kurang antusiasnya di mana dia juga menurun. Nah, ternyata masalah itu timbul karena diri saya sendiri, di mana tadi Nggih. saya juga ternyata ketika menyampaikan bahwa saya kurang percaya diri karena memang ada perubahan mapel tadi, kemudian Oke, nggih. juga ada beberapa hal yang akan saya lakukan bahwa
tadi di mana yang pertama mau berkolaborasi, terus kemudian saya mau meningkatkan Oke, nggih. kualitas diri tentang bagaimana sih berpihak kepada murid. Nah, Oke, ini nggih. berpihak pada murid ini yang harus segera saya lakukan itu. Oke, nggih, luar biasa Pak Ahmad, bagus sekali. Semoga Pak Ahmad bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan kita tunggu nanti ya Pak Ahmad 2-3 bulan lagi bagaimana perkembangan dari hasil coaching kita pagi ini. Gitu ya Pak Ahmad nggih. Ibu, Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad. saya juga terima kasih Ibu Ya, sudah membantu. Sampai jumpa ya Pak Ahmad di lain kesempatan di meet yang akan datang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.